Aku berseru kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat 7. Mengapa kita berseru kepada Tuhan? Mengapa Daud berseru? Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allah aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Itulah Mazmur 18 ayat 7 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Allah mengenal kita secara dekat dan secara pribadi kita masing-masing. Kita sadari atau tidak sadari bahwa setiap waktu Allah memperhatikan pikiran dan perjalanan kita dan juga kehidupan kita masing-masing. Seperti apa yang dinyatakan oleh Raja Daud ketika dapat merasa yakin bahwa ketika kita berseru kepadanya, Dia selalu mendengar kita. Dia mendengar teriakan dan seruan kita. Dia tahu setiap kali kita mengalami putus asa atau mengalami kesulitan atau butuh pertolongan, Tuhan bersedia untuk mendengar kita. Setiap orang pasti pernah mengalami situasi kondisi dalam kesulitan dan kesesakan. Apakah itu kesulitan, kesesakan karena persoalan kehidupan keluarga yang tak kunjung selesai? Apakah itu persoalan anak-anak? Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan pendidikan yang belum mendapatkan pekerjaan putra-putri kita? Atau belum mendapatkan teman hidup daripada anak-anak kita karena belum menikah? Atau mungkin persoalan relasi, persoalan bisnis, persoalan sesuatu yang tanpa kita sadari dengan orang lain? Saudara-saudara, banyak persoalan yang membuat kita mungkin merasa di manakah Tuhan. Saudara-saudara, bahkan mungkin kadang-kala yang membuat kita rasa putus asa, tidak ada jalan lain. Berbagai rasa yang timbul dan kita alami, ada yang membuat kita mungkin patah semangat, bahkan mungkin putus asa, seolah-olah menyerah, dan bahkan ingin segera keluar dari masalah dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara yang negatif. Cara-cara yang tidak sehat, bahkan dengan jalan pintas mengambil yang tidak hak, atau mungkin seperti apa yang dikatakan mengambil yang tidak haknya, atau mungkin salah suatu penyalahgunaan apa yang menjadi tugas kita. Dan ada juga yang mengakhiri hidupnya sendiri. Saudara-saudara, cara hidup yang tidak disukai oleh Allah itu akan membuat kita hal-hal yang menjadikan hati kita tidak tenang. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kesulitan, kesusahan, dan kesesakan kita. Selama kita berjalan di dalam rel dan jalan Tuhan, maka setiap saat Tuhan izinkan mungkin sesuatu terjadi bagi kita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan hanya ingin melihat setiap proses dengan iman percaya kita, dengan kesabaran kita, supaya kita memiliki kualitas iman yang luar biasa, atau memiliki kepasrahan hidup yang hanya tertuju kepada Tuhan. Dalam setiap kesulitan dan kesusahan yang kita alami, Tuhan ada, berada di antara kita. Di dalam setiap jalan buntu yang kita alami, di situ Tuhan akan bersedia membuka jalan. Karena itu berseru kepada Tuhan. Sebagaimana firman kehidupan hari ini adalah bahagian dari nyanyian syukur Daud kepada Tuhan ketika Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya. Termasuk dari cengkeraman Raja Saul yang merencanakan dengan matang untuk menghabisi nyawanya. Nyanyian syukur Daud ini lahir dari pengalaman nyata, pengenalan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, di mana dia diselamatkan, di mana dia dilepaskan dari segala mara bahaya yang mengancam hidupnya. Yang digambarkan itu di dalam ayat, kita lihat dalam ayat 5 dan 6 dalam ungkapan ini. Maka dikatakan, Daud berkata, gelora-gelora maut mengelilinginya, banjir-banjir jahanam menimpanya. Tali-tali dunia orang mati telah membelinya, dan perangkap-perangkap maut terpasang di depannya. Dari gambaran tersebut,
kita dapat menyimpulkan betapa berbahaya kehidupan orang yang sedang dihadapi oleh pemazmur, oleh Daud tadi. Secara logika, hampir-hampir tidak mungkin dia selamat. Tetapi di dalam kesesakan itulah Daud melakukan hal yang benar dan berseru, berteriak kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, gunung batuku, tempat perlindungan. Engkaulah Tuhan, perisaiku dan tanduk keselamatanku, benteng tempat pelarian dan juru selamat. Saudara-saudara, ketika kita mengalami kesesakan, kepada siapakah Anda berseru? Kepada siapakah kita minta pertolongan? Siapakah yang kita jadikan menjadi gunung batu dan perlindungan? Siapakah menjadi perisai dan kota benteng kita? Kita belajar daripada kehidupan Daud. Menghadapi pergumulan hidup yang menghimpit kita. Di dalam kesesakan yang kita hadapi, berserulah kepada Tuhan. Dia akan bertindak dan akan menyelamatkan kita. Sebagaimana firman kehidupan dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu engkau kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah dan berteriaklah kepada Tuhan. Menunjukkan hidup yang berserah dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, tidak kepada orang, tidak ada jaminan dalam hidup, tidak takut dan khawatir akan kesesakan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Karena berserulah kepada Tuhan, yakinlah bahwa Dia akan mendengarkan seruan kita apabila kita mendengar dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita melewati sejumlah persoalan dalam hidup kita, kita tetap berjalan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin.